down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Poppy Melati Umasugi. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis metode etnografi. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Metode etnografi adalah salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu. Metode ini berasal dari antropologi dan sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Teknik analisis dalam metode etnografi bertujuan untuk menafsirkan data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian teknik analisis dalam metode etnografi. Teknik analisis dalam metode etnografi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menyusun temuan peneliti dari data yang diperoleh. Analisis ini biasanya bersifat induktif, di mana pola dan tema muncul dari data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah teknik analisis dalam metode etnografi, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Sebelum melakukan analisis, peneliti harus mengumpulkan data melalui berbagai teknik berikut, yaitu 1. Observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode utama dalam penelitian. Observasi partisipatif adalah metode utama dalam penelitian etnografi, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Ada beberapa jenis observasi yang digunakan, yaitu observasi penuh, di mana peneliti menjadi bagian dari komunitas dan menjalani kehidupan seperti anggota kelompok. Selanjutnya, observasi terbuka. Partisipasi menyadari kehadiran peneliti dan memahami bahwa mereka sedang diamati. Selanjutnya adalah observasi tertutup. Peneliti tidak mengungkapkan identitasnya sebagai peneliti untuk mendapatkan data yang lebih alami. Hal ini yang diamati meliputi perilaku, interaksi sosial, penggunaan bahasa, ritual, dan kebiasaan yang menunjukkan nilai-nilai budaya kelompok tersebut. Observasi ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengalami pengalaman, pandangan, dan pemaknaan individu dalam komunitas yang diteliti. Jenis wawancara dapat digunakan meliputi: pertama, wawancara tidak terstruktur, yang bersifat fleksibel dan mengikuti alur percakapan tanpa daftar pertanyaan yang ketat. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, yaitu memiliki panduan pertanyaan tetapi tetap menggunakan eksplorasi yang lebih dalam sesuai respon partisipan. Yang ketiga dan yang terakhir, wawancara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk membandingkan jawaban dari berbagai partisipan. Teknik wawancara ini sering menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai perspektif dan pengalaman partisipan. Yang ketiga, dokumentasi dan analisis artefak. Dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai bahan yang dapat mendukung peneliti seperti: pertama, catatan lapangan yang berisi deskripsi rinci tentang pengalaman, pengamatan, dan refleksi peneliti selama penelitian. Yang kedua, foto dan video. Dokumentasi visual untuk menangkap aktivitas sosial dan lingkungan penelitian. Yang ketiga, dokumen tertulis, di mana surat, buku harian, kontrak, laporan, atau kebijakan yang relevan dengan kehidupan kelompok yang detail. Yang keempat, artefak budaya, di mana benda-benda fisik yang digunakan untuk
kelompok tersebut seperti pakaian, peralatan, atau dekorasi yang mencerminkan nilai budaya. Yang keempat, penggunaan jurnal dalam sumber sekunder. Selain data primer yang dikumpulkan secara langsung, peneliti juga dapat menggunakan sumber sekunder seperti jurnal akademi, laporan peneliti sebelumnya, atau literatur yang mendukung pemahaman tentang komunitas yang detail. Kedua, transkripsi dan organisasi data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mentranskripsikan wawancara dan mencatat hasil observasi data ini. Data ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan analisis. Yang ketiga adalah coding data. Coding data adalah proses memberi label atau kategori pada data untuk menemukan pola dan hubungan antiformasi. Ada dua jenis coding dalam metode etnografi, yaitu satu, coding terbuka, di mana mengidentifikasi tema utama dari data mentah tanpa batas tertentu. Kedua, coding aksial, di mana menghubungkan kategori yang telah ditemukan untuk memahami hubungan antara tema-tema yang muncul. Selanjutnya, yang keempat adalah identifikasi tema dan pola. Setelah proses coding, peneliti mulai mencari pola dan tema yang muncul dari data. Tema ini membantu memahami makna budaya dari kelompok yang diteliti. Yang kelima adalah interpretasi data. Interpretasi data dilakukan dengan memahami bagaimana tema dan pola yang ditemukan menggambarkan kehidupan sosial dan budaya kelompok yang diteliti. Dalam tahapan ini, peneliti juga menggunakan teori atau konsep yang relevan untuk menjelaskan temuannya. Yang keenam, penyajian hasil analisis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan peneliti secara mendalam. Penyajian ini biasanya didukung oleh kutipan wawancara, catatan lapangan, dan ilustrasi lain yang mendukung hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik validasi data dalam metode etnografi. Agar hasil penelitian lebih kredibel, beberapa teknik validasi dapat digunakan, antara lain triangulasi, di mana membandingkan data dari berbagai sumber atau wawancara, observasi, dokumen untuk memastikan keakuratan informasi. Triangulasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi penelitian. Yang selanjutnya, member checking, di mana menginformasikan temuan dengan partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi penelitian sesuai dengan perspektif mereka. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan transkripsi wawancara atau kesimpulan sementara kepada partisipan untuk mendapatkan tanggapan mereka. Yang ketiga, audit trail, di mana mencatat seluruh proses peneliti agar dapat ditelusuri kembali jika diperlukan. Audit trail mencakup catatan lapangan, keputusan metodologis, dan dokumentasi proses analisis yang menunjukkan bagaimana hasil penelitian diperoleh. Selanjutnya ada refleksivitas peneliti. Peneliti harus menyadari dan mencatat bagaimana posisi, asumsi, dan pengalaman pribadi mereka dapat memengaruhi interpretasi data. Yang selanjutnya adalah per-debriefing, yaitu melibatkan rekan sejawat atau pakar dalam bidang terkait untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap hasil peneliti guna memastikan objektivitas dan ketepatan interpretasi. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan metode etnografi. Yang pertama, kelebihan metode etnografi. Kelebihan metode etnografi terbagi atas beberapa, yaitu satu, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok. Yang kedua, memungkinkan eksplorasi realitas yang kompleks dari sudut pandang orang dalam. Yang ketiga, menyajikan data yang kaya dan konseptual. Selanjutnya adalah kekurangan metode etnografi.
Kekurangan metode etnografi juga terbagi atas 3, yaitu memakan waktu lama dan membutuhkan keterlibatan intensif. Yang kedua, rentan terhadap subjektif peneliti. Dan yang ketiga, tidak selalu mudah untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Kesimpulannya adalah teknik analisis dalam metode etnografi bertujuan untuk memahami budaya dan perspektif masyarakat melalui pendekatan mendalam. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid dan kaya makna. Metode ini sangat berguna dalam memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang mengalami langsung kehidupan dalam budaya yang diteliti. Itu saja penyampaian dari saya. Semoga pembahasan kali ini dapat membuat kita semua mengerti tentang metode etnografi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman. Dadah.